Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema akal dan nafsu, mana yang menguasaimu atau yang mana yang menguasai diri kita. Nah, kita masuk dalam segmen atau sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk para jamaah untuk bertanya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama Ibu Riri, betul? Oke, boleh berdiri Ibu Riri untuk diajukan pertanyaannya dan nanti akan dijawab terlebih dahulu Ustadz Arifin Nugroho begitu ya. Silakan Ibu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri, jamaah Majelis Ajikro. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah yang menyebabkan manusia berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah di mata Allah? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Arifin Nugroho. Apa yang membuat manusia itu menjadi rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi manusia itu tidak menjadi rendah karena sekedar dunia. Ya. Walaupun kadang-kadang manusia itu menganggap dunia itu menjadi tolok ukur, betul? Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu sama orang miskin terus ketemu sama orang kaya, senyumnya beda enggak? Beda enggak? Ketemu sama yang lagi nyapu jalan, tapi kalau ketemu sama konglomerat yang ada di negeri kita, gitu ya, beda tuh. Beda enggak? Jujur aja. Tuh. Kenapa beda? Sebab kadang-kadang kita ini punya definisi rendah atau tidak itu siapa? Apa menjadi ukurannya apa? Dunia. Makanya kalau ada di kantor ketemu sama OB ya biasa. Tapi kalau ketemu sama direktur, hormat. Ya kan? Begitu juga kita yang ada di kampung kita, yang ada di RT kita, siapa yang tinggi, siapa rendah biasanya jadi tolok ukur. Gak ada yang ini tahajudnya yang Masya Allah, baca Qur'annya yang ada Alhamdulillah, tapi tidak mayoritas. Mayoritas ngelihatnya itu tadi. Ngelihat dunianya dan itu salah. Maka pertanyaan Ibu Riri bagus. Kalau kacamata Allah manusia itu menjadi hina itu bagaimana? Dan kacamata kita harus sama dengan kacamata Allah. Nabi SAW Nabi punya misalkan contoh. Beberapa yang dekat dengan beliau yang notabene-nya awalnya budak. Contoh Salman, contoh Bilal. Apa dibedakan? Enggak, bahkan namanya sering disebut dalam sejarah literasi kita. Seolah menjadi manusia mulia. Kalau orang tidak mendalami tentang siapa di balik itu, mungkin tidak tahu kalau beliau itu adalah kondisi ekonominya miskin, budak. Enggak. Tapi itu Islam. Tidak melihat orang itu hanya sekedar dari dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Nabi menjelaskan di hadapan Allah enggak ada beda antara Arab dan orang non-Arab, kulit putih dengan kulit non putih. Ya, orang punya ekonomi dan tidak punya segala, tidak ada yang membedakan, hanya satu, takwa dari seorang hamba. Jadi kalau kita lihat dia menjadi mulia karena takwa, maka dia menjadi hina karena tidak punya takwa. Coba saya tanya, Firaun, ada yang kenal Firaun? Kenal enggak? Enggak kenal? Benar? Alhamdulillah. Kalau kenal ntar ditanya kenalan di mana, begitu kan. Template itu namanya ya. Tapi tahu? Tahu. Di Quran disebut? Disebut. Coba kalau saya tanya sekarang, siapa yang mau jadi Firaun? Benar. Tapi banyak orang sekarang mencoba untuk berusaha mendapatkan apa yang dimiliki Firaun. Coba kalau dideskripsikan, Firaun itu apa sih? Apa Firaun? Siapa? Punya apa? Punya apa? Kekuasaan. Nah. Punya apa lagi? Kekuasaan. Punya apa lagi? Kekuasaan. Ya kan, orang banyak kan berlomba untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau semisal ya, pemimpin satu daerah gitu langsung Alhamdulillah telah datang pimpinan kita, selamat datang kepada Firaun kami. Begitu kira-kira dia. Kalau disebut begitu marah gak dia? Marah.
Padahal Firaun itu menguasai Afrika. Kenapa? Karena nggak mau. Orang tahu dia punya kuasa, tapi di mata Allah hina. Sebab apa? Tidak punya iman, tidak takwa. Sama saudaranya Korun, bukan saudara kandung, bukan. Karena Korun ini sebenarnya dulu awalnya pengikut Nabi Musa. Dulu Korun itu awalnya, ini pas antara nafsu dan akal. Korun, ada orang namanya Korun, ini Bani Israel. Dia ketika Nabi Musa datang dari Gunung Sinai dapat perintah Allah untuk mendakwahkan Firaun, lalu datang kepada Harun karena mendapatkan SK dari Allah untuk mendampingi Nabi Musa. Korun termasuk yang membantu awal-awal. Bahkan Korun ini yang menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kalau kita miskin begini terus, kita ini bakal apa? Diinjak-injak sama Firaun. Maka kita harus mandiri, ekonomi kita harus kita bangkitkan, kita harus kaya. Begini caranya, Bani Israel banyak di Mesir. Sekarang kita beli atau kita jual, tidak beli kecuali dari Bani Israel. Bani Israel yang tidak bisa punya uang untuk memiliki satu bahan pokok, biarkan, boleh untuk ngambil dulu, bayar nanti supaya tidak kena pinjol. Dari zaman Fir'aun udah ada pinjol. Hati-hati. Ya, karena sekarang merebak yang begitu-begitu itu kalau nggak hati-hati mengerikan. Ya. Kadang-kadang mengerikannya orang yang sudah kayaknya ke masjid terus tiba-tiba murung di pojokan begitu tanya ngapain? Kena pinjol. Ya Allah, ini kan pengajian udah sering masih aja. Artinya mereka dihinakan, Korun dihinakan. Setelah itu karena dia kaya, begitu kaya lupa sama Nabi Musa. Begitu kaya nggak mau lagi datang ke pengajiannya Nabi Musa, nggak mau lagi bersama. Wah sendiri, malah sekarang merasa bahwa dengan kekayaannya itu menjadi terhormat, kayaknya lebih pas kalau dekatnya sama Fir'aun. Sehingga dia dekatnya dengan Fir'aun. Makanya dihinakan. Walaupun secara duniawi, jadi kalau ditanya ada yang mau jadi Korun? Nggak ada. Ada yang mau kaya? Kayak Fir'aun? Nggak ada. Allah. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan Bapak Agus Miftah yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mubarak. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Miftah dari Jamaah Masjid Az-Zikra Satwika Permai Jati Asih. Ustadz, zaman sekarang kemudahan akses begitu luar biasa. Bisa yang negatif ataupun yang positif. Tapi kenyataannya kalau kita lihat fenomena saat ini justru yang malah mendominasi yang negatif. Kira-kira ini apa sebabnya Ustadz? Dan kedua bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki langsung dijawab. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sering kita alami di kesehari-harian kita. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Bisa diperjelas lagi? Saya belum bernamis. Ini biar ada kerjaannya juga Pak. Baik, di zaman sekarang ini justru di era digital justru hal yang negatif yang mendominasi ya, begitu ya. Nah ini yang kira-kira akal atau nafsu yang mendominasi, begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya Pak Agus Miftah ya? Siap. Negatif yang diakses justru yang negatif. Justru yang negatif yang dominan ya? Lihat YouTube atau hal-hal yang negatif yang dilihat. Oke. Alhamdulillah. Memang kita manusia Bapak Ibu kadang kita punya iman yazid, kadang yangkus. Kadang iman kita manusia naik, kadang turun. Itulah kita manusia punya hawa dan nafsu. Nah ini terkadang kita melihat di media sosial yang kita lihat tuh cuman kesenangan tentang gosip, fitnah. Tapi kalau soal pengajian kayak begini, itu jarang dilihat dan bahkan tidak digemari. Apalagi khususnya kepada teman-teman kita anak-anak muda. Nah ini karena mereka tadi kata Kiai Arifin itu karena kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu akal sehat harus bisa kedepankan. Harus kita dahulukan. Oh iya ya, kalau saya melihat gosip nih di media sosial, kira-kira sholat saya menjadi rusak gak? Kalau saya melihat fitnah di media sosial tentang orang bikin status ngomong-ngomongin orang, kira-kira amal ibadah kita ini bisa berkurang apa enggak? Itu harus kita kedepankan akal Pak. Karena kita diberikan akal sehat oleh Allah. Jangan sampai kita ini kalah iman, akal, sehat kita kepada hawa dan nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah imin. Apalagi kita sampai menjadi pelakunya Bu. Ini na'udzubillah, kadang-kadang kita bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar melihat. Tapi kita pun tidak kita sadari menjadi pelaku.
bikin di Instastory, di Instagram apa di WA. Tadi aku lihat tetangga aku kayak begini, salah nggak tuh dia ya? Itu benar apa enggaknya aja itu udah gibah Bu. Benar apa tidaknya udah ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Nah itu kebanyakan kita daripada manusia, kadang kalau iman kita lagi rendah. Oleh karenanya itu mintalah terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan nabi, Pak. Kita bukan rasul, kita manusia biasa. Iman kita kadang naik, kadang turun. Minta keimanan kita kepada Allah, diberikan akal sehat oleh Allah agar supaya kita tidak mudah mendengar gosip-gosip atau hal-hal yang tidak baik, baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mubarak atas jawabannya. Intinya ketika akal itu sakit, maka itu yang harus kita evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi, untuk mengobatinya, ada iman yang harus diperbarui terus, yang harus ditingkatkan. Di majelis-majelis seperti ini mungkin kita bisa mengaji dengan guru-guru kita. Nah, kita akan jumpa lagi nanti masih ada 2 segmen lagi, segmen interaksi. Nah, para guru bisa langsung turun ke para jamaah untuk bertanya langsung berkaitan tema besar ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.